Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Pak Yuda sedikit akan menjelaskan kembali tentang materi pecahan. Kenapa? Karena kemarin masih ada anak-anak yang masih belum paham di latihan kemarin. Jadi di sini Pak Yuda sedikit akan menjelaskan materi pecahan kembali. Nah, di sini Pak Yuda ada 4 soal. Yang pertama ini adalah penjumlahan pecahan biasa dan biasa. Yang nomor 2 ini adalah penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Yang nomor 3 ini adalah pengurangan pecahan biasa dan biasa. Dan yang keempat adalah pengurangan pecahan campuran dan campuran. Nah, kenapa Pak Yuda ingin mengulangi? Karena kemarin sedikit masih ada anak-anak yang masih keliru. Oke, mari kita kerjakan untuk nomor 1. Nah, di nomor 1 ini, ingat, yang atas ini adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Nah, kita karena penyebutnya ini ada berbeda, yaitu 9 dan 2, jadi kita harus menyamakan dulu. Cara menyamakannya seperti ini. Oke, kita tulis dulu seperti ini karena ada 2. Nah, cara penyamaannya mudah anak-anak. Tinggal dikali aja sebenarnya. Yaitu yang sebelah sini, karena di sini ada 9, berarti 9 ini kita kalikan dengan 2. Karena sebelahnya adalah 2, jadi kita kalikan. Nah, selanjutnya yang sebelah sini itu ada 2. Nah, jadi kita balik, dikali dengan 9. Jadi yang soal yang di sini ditulis dulu 2 di sini, dikali 9. Dikalinya yang 9 ini di sebelahnya, seperti itu. Selanjutnya, yang atas nih. Yang atas ada angka 2. Kita tulis angka 2 di sini. Nah, yang atas kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena yang bawah ini dikali 2, berarti yang atas harus dikali 2. Jadi operasi atas dan bawah harus sama-sama dikali angka yang sama, seperti itu. Selanjutnya sebelahnya. Di sini tadi ada angka 1. Nah, di sini kali berapa? Dikali 9. Karena di sini adalah 9. Karena penyebut yang sebelah sini dikali dengan 9, berarti yang atas harus dikali 9. Nah, selanjutnya kita operasikan. Ini 2 kali 2 hasilnya 4. 9 kali 2 hasilnya 18. Ditambah 1 kali 9, 9. 2 kali 9, 18. Nah, karena di sini penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita tambahkan yang bagian atas. 4 tambah 9. Karena yang bawah ini sama-sama 18, cukup kita tulis 1 kali aja, yang atas digabung seperti itu. Selanjutnya kita sama dengankan 4 tambah 9, 13 per 18. Sudah selesai. Misalkan ini bisa diperkecil, kita perkecil lagi seperti itu. Selanjutnya, yang nomor 2. Nah, ini juga karena di sini ada pecahan campuran, ini bisa kita ubah dulu ke pecahan biasa. Yang pertama bisa. Yang pertama kita tulis kembali. Nah, yang sebelah sini kita kalikan. 2 ini kita kalikan dengan bawah, tulis di atas. 2 dikali 4, terus ditambah dengan 1. 1 adalah yang di sini. Yang bawah masih 4. Nah, selanjutnya ini kita tulis dulu 4 per 5 ditambah 2 kali 4 itu 8 ditambah 1, 9 per 4. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Penyebutnya juga sama, kita kali seperti yang di atas ini tadi. Di sini ada 5, dikalikan dengan yang sebelahnya, berarti dikali 4. Nah, terus yang sebelah sini, di sini ada 4. Dikalikan dengan sebelahnya 5. Selanjutnya kita tulis yang atas. Di atas ada angka 4. Karena yang bawah tadi dikali 4, berarti yang atas juga dikali 4. Selanjutnya di sini ada angka 9. Karena yang di bawah ini kali 5, berarti di sini harus kali 5 juga. Seperti itu. Baru kita operasikan. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20 ditambah 9 kali 5, 45. 4 kali 5, 20. Nah, karena ini sudah sama, berarti tinggal kita operasikan. Karena penyebutnya sama,
atas tinggal dioperasikan, berarti 16 ditambah 45 dibagi 20. Karena sama, kita bisa tulis 1 saja. Selanjutnya Pak Yuda teruskan ke bawahnya. Nah, 16 tambah 45 itu adalah 61/20. Nah, ini atas dan bawah, pembilang dan penyebut itu adalah besar pembilang. Berarti di sini kita bisa ubah ke pecahan campuran. Nah, kita ubah 61 bagi 20 yang mendekati, yaitu 60. 60 itu dari 20 dikali 3. Berarti di sini hasilnya 3/61 kurangi 60, sisa 1/20. Nah, ini cara memperkecil seperti itu. Ini adalah pecahan campuran. Nah, selanjutnya ke pengurangan. Pengurangan ini sebenarnya sama caranya, konsepnya dengan yang penjumlahan, akan tetapi hanya operasinya saja yang berbeda. Jadi ini juga sama, kita tulis dulu 6, ini dikurangi di sini 3. Nah, karena sebelahnya 3 berarti dikali 3, 3 sebelahnya 6 berarti kita kali dengan 6. Nah, yang atas di sini ada 5, kita tulis dulu 5 dikali 3. Kenapa? Karena yang bawah dikalikan dengan 3 juga. Ini masih dikurang ya. Nah, di sini ada 1, kita tulis 1 dikali dengan 6. Kenapa? Yang bawah karena dikali dengan 6, berarti atas juga harus dikali dengan 6, seperti itu. Selanjutnya, kita tulis hasilnya. 5 kali 3, 15, 6 kali 3, 18, dikurangi 1 kali 6, 6, 3 kali 6, 18. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, kita tulis 18, kita jadikan 1. Yang atas juga 15 dikurangi 6. Hasilnya adalah 9/18. Nah, karena 18 ini adalah kelipatan 9, ini bisa kita sederhanakan, kita perkecil. Kita bagi dengan 9 dengan 9. Hasilnya 9 bagi 9 itu 1, per 18 bagi 9 itu 2. Jadi ini adalah hasil sederhananya, yaitu setengah atau 1/2, seperti itu. Selanjutnya kita kerjakan yang nomor 4, yaitu pecahan campuran, pengurangan pecahan campuran. Sama, tapi ini nanti ada 2 cara. Cara yang pertama, kita ubah ke pecahan biasa dulu, yaitu 2 dikali 7. Jadi kita tulis 7, jadi 2 dikali 7 ditambah 2, 2 itu ditambah 2 itu dari yang sini. Sebelah sini ini tetap 4, tapi di sini ada 1 dikali 4, jadi dari 1 dikalikan bawah, terus ditambahkan atas, seperti itu. Pak Yuda lanjut ke bawah. Nah, selanjutnya di sini ada perkalian, 2 kali 7 itu 14, ditambah 2, 16/7, dikurangi yang sini 4 tambah 1. 1 kali 4, 4 tambah 1 itu, maaf, langsung Pak Yuda tulis 5/4, seperti ini saja. Nah, selanjutnya kita samakan penyebutnya. Ingat, karena di sini 7 sebelahnya 4, berarti 7 dikali 4 dikali sebelahnya. Nah, yang atas ada 16, karena dikali 4 berarti atas juga dikali 4 juga. Dikurangi 4, sebelahnya 4 itu 7, berarti dikali 7. Yang di atas ada 5, karena bawah dikali 7, atas juga dikali 7 juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya 16 kali 4 itu adalah 64, 7 kali 4 28, terus dikurangi 5 kali 7 itu 35, 4 kali 7 28. Karena ini penyebutnya sudah sama, kita tulis bersama itu 28, yang atas tinggal 64 dikurangi 35. Nah, di sini hasilnya adalah berapa?
yaitu hasilnya 29/28. Nah, karena atas sama bawah besar yang atas, ini masih bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya adalah 29 bagi 28, yang mendekati hasilnya yang mendekati 29, yaitu 28. Berarti hanya ada 1, 29 kurangi 28, sisa 1/28. Berarti ini adalah hasilnya. Seperti itu. Ini adalah cara pertama. Nah, cara kedua di sini ya. Cara kedua dari hasil ini, dari Pak Yuda tulis lagi kembali, 22/7 dikurangi 1/4. Nah, ini cara keduanya seperti ini. Yang angka besar yang depan ini kita kumpulkan jadi 1. Berarti karena di sini 2 dikurangi 1, nah, selanjutnya ditambah yang pecahan. Ini ditambah ya, ditambah dengan yang pecahan itu adalah 2/7 dikurangi 1/4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya 2 kurangi 1 itu 1, ditambah. Nah, ini kita operasikan, kita samakan penyebutnya. Sama penyamaan penyebutnya seperti yang di sana. Jadi di sini ada, saya Pak Yuda kurung ya, 7, sampingnya itu 4 dikali 4, yang atas 2 karena bawah dikali 4, atas juga dikali 4, dikurangi. Nah, di sini ada 4, sampingnya itu 7, yaitu dikali dengan 7, yang atas 1 dikali dengan 7 juga, karena bawah dikali dengan 7, seperti itu. Selanjutnya di sini ada 1, ditambah 8, 2 kali 4 itu 8, 7 kali 4 yaitu 28. Selanjutnya di sini kita kurangi 1 kali 7, 7 per 4 kali 7 yaitu 28 juga. Nah, di sini ketemu 1 plus, nah karena ini penyebutnya udah sama, kita jadikan 1. Ini 7. Nah, selanjutnya hasilnya adalah 1 plus 8 kurangi 7 berapa? Yaitu ditambah, ini ditambah jadi 8 kurangi 7, 1/28. Jadi hasilnya 1 tambah 1/28 adalah 1/28. Kita gabungkan. Nah, ini cara pertama hasilnya 1/28. Cara kedua juga 1/28 juga sama hasilnya. Ini dengan yang ini sama. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar materi pecahan desimal. Nah, di sini Pak Yuda jelaskan dulu cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, seperti ini caranya. Ini ada 6 soal. Jadi soal pertama 0,7, yang kedua 1,2, yang ketiga 0,12, yang keempat 3,14, yang kelima 0,012, yang keenam 1,009, seperti itu. Nah, cara mengubah desimal ke pecahan seperti ini. Kita kerjakan soal nomor 1. Nah, kita lihat di sini ada angka 7. Jadi 7 ini adalah angka utamanya. Karena ini 0, jadi 0 ini kita hiraukan, 7 ini adalah angka utama. Jadi kita tulis di sini 7 per. Nah, selanjutnya kita lihat angka di belakang koma itu ada berapa jumlahnya. Di sini hanya ada 1, yaitu hanya 7 saja. Berarti hanya ada 1 ya, hanya ada 1. Berarti 1 itu kita cek di sini, kita tulis 10. Kenapa 10 Pak Yuda? Karena di sini itu di belakang koma itu angkanya hanya ada 1, berarti di sini adalah pernya itu hanya ada, nolnya juga ada, nolnya hanya 1, yaitu 10, yang nolnya 1. Ini adalah ketetapan seperti ini. Misal lagi Pak Yuda punya angka 0,9. Nah, ini juga sama. Karena dia di belakang koma itu hanya 1, berarti angka utamanya 9, kita tulis. Nah, angka belakang koma itu 9 hanya 1, berarti di sini adalah hanya per 10, seperti itu. Berapapun angkanya, kalau di belakang komanya itu hanya 1, yaitu per 10. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ini. Di sini ada 1,2.
Nah, ini gimana Pak Yuda? Ingat, ini di belakang koma juga satu angka, berarti ini nanti juga per 10. Nah, tapi kita lihat angka utamanya untuk yang pembilangnya. Nah, di sini angka pembilangnya, karena di sini ada 1 dan 2, kita tulis berarti di sini adalah 12. Seperti itu. Selanjutnya, contoh lagi, misalkan ada 3,5 Pak Yuda. Nah, ini juga sama, di belakang koma kan hanya 1, berarti dia nanti per 10. Selanjutnya angka utamanya berarti 3 dan 5, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, ini di belakang koma ada 2 angka Pak Yuda. Nah, di sini berarti kita tulis di bawahnya sini, nolnya juga 2 angka. Berarti 100. Karena di sini nolnya, di sini angkanya ada 2, 1 ini dan ini 1 2, berarti di sini di bawah per itu nolnya harus 2 juga, berarti 100, tidak 10 lagi, seperti itu. Selanjutnya di sini ada angka utamanya 12, 1 dan 2, seperti itu. Lagi kalau misalkan 0,75 Pak Yuda, nah ini juga akan sama. Di belakang koma 2 angka, 7 dan 5, berarti di sini juga 100. Nolnya 2, karena di belakang koma ada 2 angka. Selanjutnya angka utamanya berarti 75. Seperti itu. Nah, selanjutnya nomor 4, di sini juga akan sama. Nomor 4, di sini di belakang koma juga 2 angka, yaitu 1 dan 4. Berarti dia nanti juga per 100. Nah, terus angka utamanya gimana Pak Yuda? Ya udah, kita tulis selain 0 ini, kan nggak ada 0, berarti kita tulis semua 314. Misal ada 1,11 lagi soalnya, berarti ini juga sama, di belakang koma 2 angka, berarti ini per 100, yang nolnya ada 2, yang atas angka utamanya yaitu 111, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini nih, nomor 5. Ingat, ini di belakang koma 3 angka, berarti di bawah, yang per di bawah nolnya harus 3 angka juga, berarti 1000. Angka utamanya 12. 0 ini tidak kepakai ya, kalau ada 0 di depan sini hanya kepakai ini angka utama. Selanjutnya misalkan ada lagi 0,157. Nah, ini juga akan sama. Di belakang koma 3 angka, berarti nolnya di sini juga 3 angka, tinggal kasih 1 depannya, berarti 1000 juga. Angka utamanya Pak Yuda, ya ini 157, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ini nih. Ini di belakang koma juga 3 angka, tapi di depannya tidak nol lagi. Berarti ini juga 1000 karena dia 3 angka di belakang koma. Selanjutnya angka utamanya, kalau dia ini di depan ini ada 1, berarti semuanya itu adalah angka utama. Jadi bukan 1 dan 9 ya angka utamanya, tapi semuanya. Karena 0 ini diapit oleh angka dan angka. Kalau yang nomor 5 kan tidak diapit angka dan angka, tapi 0 semua, seperti itu. Nah, misalkan lagi punya seperti ini. Gimana Pak Yuda? Ini juga akan sama. Di belakang koma 3 angka, berarti nolnya di bawah juga 3, tinggal kasih 1 depannya. Terus yang atas ini tulis semua. Nah, selesai. Ini cara mengubah desimal ke pecahan biasa. Nah, selanjutnya yaitu penjumlahan pecahan desimal. Bagaimana Pak Yuda? Nah, penjumlahan pecahan desimal ini tidak usah diubah ke pecahan biasa, karena di sini adalah desimal ditambah desimal, jadi tidak usah diubah ke pecahan biasa. Nah, caranya kita ubah ke gunggung sumsum, yaitu 0,25. Nah, kita tuliskan komanya itu sejajar, jadi 0,1 ditambahkan. Nah, ingat, komanya harus sejajar, koma harus sejajar. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan 5 ditambah di sini itu 0. Jadi kalau nggak ada di bawah sini nggak ada, itu adalah sama dengan 0. Jadi 5 tambah 0 itu 5. 2 ditambah 1 3. Terus yang ini komanya turun, terus 0 tambah 0 0. Nah, hasilnya
dari ini nomor 1 ini adalah 0,35. Selanjutnya yang nomor 2, ingat posisi koma harus kita setarakan, kita samakan. Ini 0,12 ditambah 0,057 kita tambahkan. Nah, jadi ini di sini tadi 0, kalau nggak ada 0 tambah 7, 7, 2 tambah 5, 7, 1 tambah 0, 1, komanya turun, 0 tambah 0, 0. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan desimal seperti itu. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan desimal. Nah, pengurangan pecahan desimal ini juga sama dengan penjumlahan, jadi kita harus samakan komanya, kita harus setarakan komanya. Jadi di sini kita ubah ke Bunggum Sumson, yaitu 3,37, terus 0,13, maaf maksud Pak Yuda yang atas tadi 0,37, yang bawah 0,13, kita kurangkan karena di sini pengurangan. 7 kurangi 3, 4, 3 kurangi 1, 2, komanya turun, 0 kurangi 0 tetap 0. Nah, berarti hasilnya nomor 1 ini 0,24. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 2, kita tulis Bunggum Sumson. Ingat, komanya harus setara, nggak boleh berbeda. Seperti itu. Nah, ini kita kurangkan. Ingat, kalau nggak ada di atasnya atau bawahnya itu adalah 0 di sini. Nah, sekarang 0 kurangi 7, kita harus minjem dulu. Kita minjem 10. Ini tinggal 7 di sini. Nah, 10 kurangi 7, 3. 7 kurangi 5, 2. 2 kurangi 1, 1. Komanya turun, 0 kurangi 0 tetap 0. Nah, ini hasilnya berarti 0,123. Nah, sekarang gimana kalau yang misalkan nomor 3, misalkan Pak Yuda punya 0,257 dikurangi 0,1 misalkan. Nah, ini juga sama, kita samakan komanya. 0,257 kita tulis Bunggum Sumson. Di sini 0,1. Ingat, kita setarakan komanya. Dikurangi di sini kalau nggak ada 0, berarti kalau nggak ada angkanya 7 kurangi 0, 7, 5 kurangi 0, 5, 2 kurangi 1, 1. Komanya turun, 0. 0 kurangi 0 tetap 0. Nah, berarti hasilnya ini 0,157. Selanjutnya, misalkan ada lagi nih nomor 4. Misalkan di sini 1, misalkan di sini 2 ya. 2,05 dikurangi 1,52. Nah, ini juga sama. Setarakan dulu komanya. 2,05 di 1,57. Kita kurangi. 5 kurangi 7 tidak bisa. Minjem dari sini. Ini enggak ada minjem dari sini, berarti ini 1, di sini 9, sini 10. Jadi ini kan 15 10 tambah 5 ya, 15 kurangi 7 8, 9 kurangi 5 4, 1 kurangi 1, ini komanya turun dulu, 1 kurangi 1 0. Nah, berarti pengurangan ini adalah hasilnya 0,48. Itu adalah pengurangan desimal. Materi selanjutnya yaitu mengubah persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada Pak Yuda ada satu soal bentuk persen. Nah, kalau bentuk persen, semua persen itu ingat ya nak, maksimal persen itu adalah 100. Jadi maksud Pak Yuda, maksimal persen itu 100% maksimal, paling maksimal itu 100%. Jadi di sini untuk menghilangkan persen ini kita ubah ke pecahan biasa seperti ini. Jadi 12% dibagi 100%. Nah, persen di sini hilang, Pak Yuda coret, jadi nanti tinggal 12/100. Nah, ini sudah pecahan biasa sebenarnya. Persennya hilang.
langsung boleh 12/100 seperti itu, langsung persennya hilang. Nah, ini bisa disederhanakan. Di sini akan Pak Yuda bagi 4. Atas bagi 4, bawah bagi 4. Jadi yang atas hasilnya 3, yang bawah hasilnya 25. Jadi ini pecahan biasanya. Seperti itu. Mudah bukan? Untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Nah, di sini ada 4 soal yang berbeda, ada desimal, ada persen pecahan biasa, persen pecahan biasa, persen dan desimal. Nah, di sini anak-anak semua mengoperasikannya harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, mari kita kerjakan dari nomor 1. Nah, nomor 1 di sini ada 5,25. Nah, berarti di sini kita ubah ke 5,25 ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Ingat, di belakang koma 2 angka, berarti dia per nolnya yang di sini ada 2, depannya taruh 1, jadi dia per 100. Angka utamanya 525 ditambah 25%. 25% kita ubah ke pecahan biasa. Nah, ingat, persen itu per 100, jadi di sini 25/100 seperti itu. Terus kita tambahkan, penyebutnya sudah sama, kita jadikan 1, yang atas 525 tambah 25. Nah, maka hasilnya 550/100. Kita sederhanakan, ini bisa Pak Yuda coret nolnya karena memiliki sama-sama 0. Di sini jadinya 55/10. Ini kita ubah lagi, kita bagi dengan angka 10, jadi nanti hasilnya 5/10. Kita sederhanakan lagi, kita bagi 5, jadinya 5/1/2. Nah, ini hasil akhirnya. Selanjutnya nomor 2 juga sama, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, karena yang ini sudah pecahan biasa, jadi 75/100. Ingat, persen itu per 100 ditambah 1/10. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Nah, ini bukan dikali, langsung dikali 100 kali 10, tidak usah nak. Jadi 100 ini adalah kelipatan 10, jadi kita penyebutnya jadikan 100. Karena ini yang di sini sudah 100, jadi sini 75. Nah, ini 10 ini biar jadi 100 kan kali 10, berarti yang atas 1 dikali 10. Ketemulah 85/100. Kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 5. Yang atas kita bagi dengan angka 5, yaitu 17, yang bawah adalah 20. Jadi ini hasil akhirnya. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan juga sama, kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Jadi 65% kita ubah ke pecahan biasa menjadi 65/100 dikurangi 2/10. Ini sama, kita samakan penyebutnya, yaitu 100. Yang depan masih sama 65. Nah, ini biar 10 ini biar jadi 100 kan dikali 10. Berarti 2 ini kita kali 10 juga. Hasilnya 45/100. Kita bagi dengan 5, sederhanakan, hasilnya 9/20. Jadi ini hasil akhirnya. Selanjutnya yang nomor 4, ini sama, kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Jadi 75% itu 75/100. Nah, ini di belakang koma ada 3 angka, berarti dia per nolnya ada 3 di bawah, berarti 1000. Angka utamanya 55. Nah, ini penyebutnya kita samakan, kita ubah ke 1000. Kenapa? Karena 1000 ini kelipatan 100, 100 kali 10, berarti 100 biar jadi 1000 kali 10, yang atas dikali 10, berarti 75 kali 10, jadinya 750 dikurangi 55. Maka hasilnya berapa ayo? Yaitu 695/1000. Seperti itu.
Ini kita bisa sederhanakan. Pertama, kita bagi dengan 5 dulu biar mudah. Kita bagi dengan 5, yaitu hasilnya berapa yo? 1, 3, 9 per 200. Seperti itu. Ini hasilnya. Berikut adalah tugas yang wajib anak-anak kerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak, semangat. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa minggu depan.